Aksi Rahel V-nya kabur dari kewajiban karantina benar-benar membawa dampak buruk. Selain terancam hukuman penjara 1 tahun akibat melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kekarantinaan, Rahel juga harus menghadapi tudingan dan hujatan di dunia maya. Ya, komentar-komentar buruk memang terus mengalir ditujukan kepada Rahel V-nya. Pembelaan yang telah diucapkan dan menjadikan keluarga sebagai alasan tak memenuhi kewajiban karantina justru membuat Rahel semakin menjadi bulan-bulanan warganet. Rahel pun dikabarkan depresi. Seolah tak kuat membaca komentar bernada pedas, juga sederet protes yang dilayangkan sejumlah pihak, Rahel akhirnya menghilang dari sosial media. Sejak Jumat 22 Oktober 2021 lalu, akun Instagram Rahel dengan jumlah pengikut 6,7 juta mendadak lenyap. Nama sang selebgram juga tak ditemukan di kolom pencarian, hingga sejumlah tanya pun mencuat. Benarkah Rahel V-nya sengaja menutup akun Instagram lantaran tak kuat terus-terusan dihujat? Lalu seperti apa pengakuan Omar Daniel yang menjalani karantina pasca satu rombongan dengan Rahel selama di Amerika? Ya, jadi memang karantina itu memang peraturan Indonesia, peraturan pemerintah ya masing-masing negara. Seperti di Hong Kong, di China itu mereka 21 hari. Kita nggak bisa langgar itu gitu. Kalau Indonesia memang prosedurnya pada saat itu 8 hari dan kalau sekarang 5 hari. Jadi pada saat itu oleh tim brand yang membawa kami ke US, mereka sudah memproses sesuai dengan prosedur. Kita untuk berkarantina 8 hari, kita hanya tinggal menentukan hotelnya mau di mana yang sesuai dengan budgeting tersebut. Kita jujur ya dari Pogas Gapat ini merasa kecolongan ya dengan adanya tindakan dari oknum yang dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran non prosedural yang seharusnya. Perlu bagi Pangdam untuk mengevaluasi. Kemarin sudah dilaksanakan evaluasi langsung yang dilakukan Pangdam ya. Bapak Kasdam sudah mengecek langsung baik ke Pademangan atau ke bandara. Dia tanggung jawab lah pastinya kepada kami semua, rekan-rekannya dan juga brand. Dia memohon maaf. Untuk selebihnya ya baik-baik saja, nggak ada masalah kok. Antara kami sih nggak ada masalah. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan yang sudah dilakukan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Sebelum menjadi sorotan lantaran kabur menjalani kewajiban karantina di Wisma Atlet, Rahel V-nya dikenal sebagai selebgram yang memiliki penghasilan besar. Bahkan lewat media sosial, Rahel bisa meraup keuntungan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah dari endorsement. Bukan hal yang mustahil, mengingat tarif endorse yang dipasang Rahel V-nya tergolong mahal. Sebuah informasi yang viral di jagat maya menyebutkan, Rahel V-nya mematok harga 45 juta rupiah untuk unggah foto di Instagram dan 150 juta rupiah saat tampil di channel YouTube. Dalam waktu sehari, Rahel disinyalir bisa mengantongi uang mencapai angka yang fantastis. Namun kini akun Instagram yang menjadi ladang penghasilan Rahel V-nya lenyap tanpa sebab, hingga sang selebgram dikabarkan mengalami kerugian materi dalam jumlah besar. Inikah akhir dari karir Rahel V-nya sebagai selebgram? Nah, saya nggak tahu secara pasti ya, mungkin harus ditanya juga ke dia, ke Rahel V-nya atau ke para yang mungkin udah bisa dilihat juga siapa aja sih yang endorse dia gitu. Tapi ya pasti menurut saya sih kalau ketika ada berita negatif seperti ini ya mungkin yang sponsornya atau mengendorse juga ya ada dua pilihan. Ada yang merasa bahwa nggak peduli gue, yang penting audiensnya tetap banyak, yang beli barang gue atau produk gue juga tetap banyak, gue nggak peduli dia mau ngapain. Saya nggak tahu ada pengaruhnya atau enggak, tapi yang pasti kan sebagai seseorang yang punya audiens besar ya, mungkin fansnya juga banyak yang masih remaja, yang masih anak-anak, yang saya rasa memang sudah benar tepat ya apa yang dia lakukan. Dia mengaku lalu memohon maaf, minta maaf gitu ya, lalu mungkin prosedur hukumnya tetap berlaku, lalu kemudian ya setiap kita melakukan sesuatu selalu ada konsekuensinya gitu kan.
Rahel V-nya benar-benar tak bisa hidup tenang. Pasalnya, selain terancam hukuman penjara akibat tak melakukan kewajiban karantina, Rahel juga terancam kasus penyalahgunaan nomor polisi kendaraan roda 4. Rahel diduga melanggar peraturan lantaran menumpangi mobil mewah dengan nomor polisi khusus saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sejatinya, nomor polisi yang tertera di mobil Rahel diperuntukkan bagi kendaraan berwarna putih. Namun fakta yang terlihat di lapangan sebaliknya. Plat nomor RFS tersebut melekat pada mobil mewah Rahel yang berwarna hitam. Mungkinkah Rahel terancam hukuman penjara jika terbukti memiliki mobil dengan nomor polisi khusus? Bak gelombang badai yang datang menerpa, Rahel V-nya harus membayar mahal keputusannya untuk mangkir dari kewajiban karantina sepulang dari Amerika. Hasil penyelidikan yang sedang berjalan, ditemukan lagi ada kerjasama satu oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Materi-materi yang tertentu kita tidak bisa share ke rekan-rekan semua karena ini dalam materi penyelidikan ya, jadi ada etikanya juga ya. Ya, Rahel V-nya memang telah mengaku bersalah dan mengutarakan permintaan maaf lantaran tak menjalani kewajiban karantina. Sayangnya, penyesalan yang diucapkan Rahel tak bisa mendinginkan keadaan lantaran polisi akan mengusut tuntas kasus yang menjerat sang selebgram. Seruan agar Rahel V-nya mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara terdengar kencang. Nikita Mirzani bahkan menilai kesalahan yang dilakukan Rahel sulit untuk dimaafkan dan penjara menjadi satu-satunya cara untuk memberi efek jerah kepada sang selebgram. Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya, itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya rampenya diapain, gue pengennya dia di penjara. Saya nggak berani banyak komentar kalau soal itu, tapi yang jelas ya saya berdoa semoga masalah yang dihadapi bisa segera selesai. Semuanya semoga baik-baik aja, itu aja sih. Intinya kita sebagai warga negara yang baik yang menaati peraturan negara ya. Maksudnya ya sesuai yang dianjurkan pemerintah sajalah, sebaik mungkin kita berusaha untuk menaati peraturan yang sudah dibuat oleh negara, itu aja sih. Bagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga ya. Dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya, karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini ya. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian.